Halo kawan, selamat datang di Radio Movie. Di sini gue mau nyeritain alur cerita nih. Film yang menurut gue tegang banget. Awas bukan tegang yang kalian pikir ya. Canda tegang. Film yang disutradarai oleh Johannes Roberts. Penulisnya adalah Johannes Roberts dan Ernest Riera. Pemainnya adalah Mandy Moore sebagai Lisa, Claire Holt sebagai Kate, Chris Johnson sebagai Javier, Yanni Gelman sebagai Louis, Santiago Segura sebagai Benjamin, dan Matthew Modine sebagai Captain Taylor. Film ini di IMDb diberikan rating 5,7. Memang kecil tapi menurut gue bagus sih filmnya dan bergenre adventure, drama, dan horor. Oke, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan dua orang wanita yang bernama Lisa dan Kate yang sedang berlibur di Meksiko. Di malam hari Lisa bercerita kepada kakaknya yaitu Kate bahwa dia sudah berbohong bahwa pacarnya tidak bekerja, melainkan sudah putus dengannya. Setelah itu, jam 1 dini hari Kate ingin mengajak Lisa untuk berpesta. Dan tibanya di pesta dia bertemu dengan dua pria yang bernama Javier dan Luis. Pagi hari, tiba-tiba Stuart, yaitu mantannya Lisa, mengirim pesan kepada Lisa dan Lisa pun kembali gelisah. Malam hari Lisa dan Kate makan malam bersama dua pria yang bertemu di pesta sebelumnya. Pria tersebut menceritakan tentang hiu sepanjang 25 kaki. Pria tersebut mengajak Lisa dan Kate untuk diving di laut menggunakan sangkar, lalu ada hiu di lautan tersebut. Hiu itu diceritakan di percakapan sebelumnya, sepanjang 25 kaki. Mereka harus merogoh kocek sekitar $100 per orang karena pria tersebut kenal dengan pemiliknya karena mereka berteman. Tapi Lisa bersikeras tidak mau mengambil resiko karena tidak bisa menyelam dan Kate beserta dua pria tersebut merayu Lisa untuk ikut bermain bersama mereka. Kate memberitahu pasti akan nada foto yang sangat bagus. Dan Lisa akhirnya ikut. Esok hari Lisa dan Kate tiba di pantai. Tapi Lisa masih ragu-ragu untuk ikut karena melihat gambar hiu di sebuah kayu. Kemudian para pria datang dan langsung mengajaknya pergi ke perahu. Lagi, Lisa masih ragu karena mendengar cerita horor tentang turis yang berlibur tanpa agen. Lalu Lisa dan Kate bertemu dengan sang kapten yaitu Taylor. Kemudian mereka pergi dari pinggir pantai menggunakan perahu kecil untuk ke tengah laut dan menggunakan kapal yang memiliki sangkar. Setiba itu, Lisa melihat besi sangkar yang amat rusak dan karatan, dan dia bilang kepada Kate dan Javier menenangkan Lisa. Setelah itu, kapal mencari tempat hiu-hiu itu berada, dan kemudian tiba di suatu tempat kemudian kapalnya berhenti. Pria di kapal membawa ember yang di dalamnya terdapat darah, supaya hiu-hiu berdatangan. Dan, ya, hiu itu datang, tapi lagi, Lisa masih ragu untuk ikut. Tapi, Kate sangat pintar merayu Lisa dan ternyata mau. Yang pertama menggunakan sangkar adalah para pria. Lisa dan Kate melihat hiu dari atas kapal. Ternyata hiunya sebesar 20 kaki, kata sang kapten. Lisa dan Kate memakai pakaian diving untuk bersiap masuk ke sangkar. Sang kapten memberitahu bahwa tabung oksigen berada di 200 bar dan ketika terkuras sampai 100 bar mereka harus memberitahunya. Lalu kalau 50 bar mereka harus diangkat dari bawah air. Perlu diingat, kata sang kapten, sangkar diturunkan hanya 5 meter. Jika merasa sakit di telingamu perlu menyesuaikan, dan rileks. Semakin cepat bernafas semakin cepat kau menggunakan udara. Singkat cerita, dua pria yang dari bawah air akhirnya naik ke kapal. Waktunya tiba Lisa dan Kate memasuki sangkar dan turun ke bawah laut. Lisa dan Kate melihat pemandangan di bawah laut begitu indah. Dan mengambil beberapa foto, lalu ketika mereka bergantian berfoto, kameranya terjatuh ke dasar air, dan dari bawah tiba-tiba datang hiu yang menelan kamera tersebut. Sontak Lisa kaget, hiu yang sangat besar mengelilingi sangkar. Tiba-tiba sangkarnya anjlok tapi mereka masih baik-baik saja karena masih bertahan. Dan Lisa panik ingin naik kembali, tapi Kate tidak mau. Ditariklah sangkar ke permukaan, tibanya di permukaan air, sangkar terputus dari besi penahannya. Dan ya, Lisa dan Kate terjun ke kedalaman 47 meter di bawah permukaan laut. Lisa dan Kate pingsan beberapa saat. Lalu Kate bangun untuk membangunkan Lisa, Lisa malah berdarah dan panik. Kate langsung menenangkan kembali. Alat komunikasi tidak tersambung di kedalaman 47 meter, tapi Kate ingin pergi ke atas untuk menjangkau suara alat komunikasi mereka. Hambatan terjadi, derek kapal malah menghalangi pembuka sangkar. Kate berniat membuka tangkinya dan lewat sekat-sekat,
dan tidak bisa keluar karena terhalang oleh masker. KT malah membuka maskernya lalu kembali mencoba dan berhasil. KT pergi menjangkau signal untuk berkomunikasi dengan sang kapten yang di kapal. Komunikasi pun berjalan sempurna, tapi Lisa dan KT disuruh kembali ke sangkar. Karena di permukaan terlalu bahaya, bisa mengalami dekompresi. Penyakit dekompresi, decompression sickness (DCS), adalah gangguan yang biasanya dialami oleh penyelam, astronom, dan pilot dengan gejala seperti pusing, tubuh terasa lemas, hingga sesak napas. Kondisi ini muncul ketika tubuh merasakan perubahan pada tekanan air atau udara yang bergerak terlalu cepat, sehingga nitrogen dalam darah membentuk gelembung yang menyumbat pembuluh darah dan jaringan organ. Kemudian mereka diam di sangkar menunggu bantuan tiba. Singkat cerita, KT mendengar suara aneh. Suara aneh itu adalah mesin kapal yang menyala. Lalu KT kembali menghubungi kapal, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Tiba-tiba hiu dari bawah mencoba menyerang KT. KT panik dan kembali ke sangkar. Dan si hiu kembali menyerang KT dan Lisa yang ada di sangkar. Tapi untungnya sangkar hanya jebol sedikit dan hiu pun menjauh. KT dan Lisa pun berdebat karena kapal telah meninggalkan mereka tetapi mereka masih di dasar laut. Namun KT tetap sabar untuk tidak panik. Tabung oksigen Lisa tinggal 80 bar dan KT 30 bar. Tiba-tiba suara alat komunikasi bunyi dan mereka melihat cahaya. Ternyata Javier akan menyelamatkan mereka. Tapi cahaya tersebut hanya terdiam di kejauhan. KT melihat signal bar, dan tinggal 17 bar lagi. Lisa pergi mencari signal cahaya tersebut. Hiu itu datang kembali, dan akan menyerang Lisa. Untungnya Lisa langsung bergegas bersembunyi di balik batu. Hiu itu melihat Lisa di balik batu dan terus menyerang. Lisa dengan cerdik kembali bersembunyi. Lisa terus berenang dan bisa melihat senter. Ketika menemukan senter, dia hanya menemukan senter yang tergeletak. Javier tidak ada di sana. Lisa pun bingung untuk memilih jalan pulang. Dan tiba-tiba hiu datang. Kemudian ada Javier di sana berteriak untuk kembali ke kandang. Naas, Javier tergigit oleh hiu dan Javier mati kehabisan udara. Tapi dia membawa derek cadangan untuk mengangkat sangkar dan senjata. Dibawalah alat-alat tersebut oleh Lisa. Lisa pun meneruskan perjalanan untuk kembali ke kandang. Lisa memasang derek cadangan dan kembali berenang ke atas memberitahu lewat komunikasi bahwa derek cadangan sudah terpasang. Setelah itu, Lisa kembali ke sangkar dan sangkar pun diderek oleh kapal. Ketika akan sampai ke permukaan, tiba-tiba kawat derek berbunyi lalu mengeluarkan asap dan kembali putus lagi. Lisa dan KT jatuh kembali ke dasar laut. Melihat tabung oksigen yang hampir habis tapi naas kakinya Lisa terjepit oleh sangkar. Tapi KT meneruskan berenang ke atas untuk berkomunikasi. Taylor akan memberikan tangki cadangan dan menggantikan tangki Lisa dan KT. Tapi ketika mengganti tangki baru di bawah air akan menyebabkan narkosis nitrogen, halusinasi. Dan harus saling memperhatikan. Akan ada bantuan dari penjaga laut dengan membawa peralatan yang lengkap dalam 1 jam. Beberapa menit kemudian tangki pun datang lalu KT bergegas mengganti tangki tersebut. Tangki sudah terganti dan masalah muncul, tiba-tiba KT berhalusinasi. Dia ingin kembali ke sangkar, tapi tiba-tiba hiu datang menggigit KT, tabung oksigen pun terlempar dan Lisa masih di sangkar. Karena kakinya terjepit Lisa berupaya untuk mengeluarkan kakinya dari tindihan sangkar. Udara Lisa tinggal 4 bar dan dia melihat tabung oksigen jauh untuk menggapainya. Ada senjata yang tergeletak lalu dia berusaha mengambilnya. Nasib buruk kembali menimpa Lisa. Ketika menggapai senjata tombak tersebut, malah tersangkut dan tangannya tertembak. Sesudah itu ia kembali menggapai tangki oksigen dan berhasil menggapainya menggunakan tombak. Oksigen Lisa tinggal 1 bar dan dia mengganti tangki oksigen. Tiba-tiba dia mendengar suara KT menghubungi Lisa. KT berkata dikejar hiu dan dikelilingi oleh hiu, dan dia terluka. KT berkata udara tinggal 30 bar lagi, dan tangkinya bocor. Lisa berusaha melepaskan kaki dari sangkar dan berhasil. Lisa bergegas mencari KT dan ketemu, KT berdarah-darah bekas gigitan hiu. Lalu Lisa membawanya ke permukaan dengan bantuan suar dan senter. Dia terus naik dan berkomunikasi dengan Taylor. Taylor mengatakan harus berenang selambat mungkin agar tidak terkena dekompresi atau jika ada gelembung nitrogen di otak pasti akan mati. Tiba-tiba suar habis, dan ketika menyalakan suar yang lain mereka dikelilingi hiu. Mereka diserang hiu-hiu dan suar pun habis kembali.
Mereka bergegas berenang ke permukaan dan melepaskan tangki dan alat-alat lainnya. Tibanya di permukaan, Lisa dan Kate berenang ke arah kapal. Tapi naas kembali menimpa, kaki Lisa tergigit hiu. Tapi mereka berhasil ditarik dengan bantuan pelampung oleh Taylor dan yang lainnya. Ketika tangan diraih, Lisa kembali digigit hiu. Tapi, Lisa pintar, dia mencongkel mata hiu tersebut saat digigit. Dan berhasil diangkat. Pertolongan pertama langsung diberikan kepada Lisa dan Kate. Tiba-tiba, Lisa mendengar suara aneh, dan dia sedang berhalusinasi. Kalau kalian memperhatikan saat pergantian tabung tadi kalian akan sadar, bahwa akan ada narkosis nitrogen atau halusinasi. Kenyataannya Lisa masih tersangkut di sangkar tersebut. Tak lama tim penjaga pantai datang dengan peralatan yang lengkap, tapi sayang. Kate sudah meninggal. Tamat. Itu tadi alur cerita film 47 Meters Down. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengar. Harap tinggalkan komen jika ada yang kurang di video ini. Semoga kalian sehat semua ya kawan. Sampai ketemu kembali di alur cerita selanjutnya.